Dan apa saja yang menjadi agenda kampanye Capres-Cawapres hari ini langsung saja. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Bella Mulahela di Bandung. Dan juga ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Karawaci. Mungkin kita akan ke Bella terlebih dahulu di Bandung. Selamat siang Bella, ini kemana saja dan apa saja agenda pasangan Amin pada hari ini? Ya, selamat siang Sarah. Betul sekali, baru saja kami tiba di kawasan Pandeglang, Kabupaten Bandung, di mana memang hari ini diagendakan kampanye hari kedua paslon nomor 1. Ini Anies Baswedan baru saja tiba di perkebunan sayur kol yang ingin abis ini menyapa masyarakat serta petani serta warga yang bekerja di kawasan area perkebunan di sini untuk melihat bagaimana rutinitas dan juga alokasi dari sayur kol yang ada di kawasan ini. Sarah, kalau misalnya kita bicara soal agenda hari ini, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan di Bandung, ini ada 3 agenda Sarah. Yang pertama adalah tepatnya akan menyapa para masyarakat ataupun para petani dan juga rekan-rekan yang sudah ada di perkebunan. Nanti selanjutnya akan menghadiri agenda di kawasan Bandung, di kota Bandung, dengan menyapa masyarakat dan juga anak-anak muda, serta ada agenda pada sore hari nanti mengikuti agenda yang disebut ubah barang untuk mendapatkan kritik-kritik dari masyarakat yang ada di kawasan Bandung, khususnya bagi para kaum millennials. Di mana memang kalau misalnya kita bicara terkait dengan apa saja gagasan yang dibawa oleh Capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan ini, sejak hari pertama kampanye yang diutamakan adalah terkait dengan kesenjangan yang masih saja terjadi begitu antara kota dan juga perdesaan. Ini Anies mengatakan bahwa bila ia nantinya menjadi presiden, ini akan diratakan supaya tidak ada terlihat kesenjangan terlalu begitu timpang. Selanjutnya adalah terkait dengan semua masyarakat Indonesia diharuskan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan harga yang terjangkau terkait dengan harga pangan yang memang sampai saat ini kita melihat masih terus adanya kenaikan dan lonjakan di beberapa momen begitu Sarah. Terkait dengan juga kemarin pada kampanye hari pertama, Anies berkeliling di Jakarta dan juga sempat bertolak ke Bogor. Ini Anies sempat menyinggung bahwa dirinya pernah membantu rakyat di kawasan Tanah Merah terkait dengan membantu memberikan IMB sementara untuk tempat tinggal rakyat. Dan itu juga yang akan dibawakan oleh Anies Baswedan saat nanti dirinya menjadi presiden bila terpilih pada kontestasi pemilu 2024. Selanjutnya terkait dengan apa saja nantinya yang akan disampaikan pada gagasan selanjutnya pada agenda hari ini, nanti kita juga akan menantikan Sarah apa saja yang akan dikritik oleh masyarakat dan juga para millennials di agenda sore nanti. Sarah, kembali ke Anda. Kita akan mengupdate lagi ini apa saja agenda dari pasangan Amin yang ada di Bandung. Lalu kita akan beralih ke Karawaci, ada Iwan Hermawan di sana. Apa saja agenda Pak Prabowo hari ini? Kalau tadi kita melihat pasangan Amin ini sudah melihat kebun kol di Pandeglang dan juga menyapa para petani di sana. Ya baik, terima kasih Sarah, dan saat ini saya sedang berada di Universitas Budharma dan perlu saya koreksi, saat ini saya sedang berada dengan Mahfud MD. Dan Mahfud MD di sini melakukan orasi kebangsaan di kampus Universitas Budi Dharma ini dalam kapasitasnya bukan sebagai cawapres, artinya ia di sini sebagai Menko Polhukam. Karena seperti kita ketahui, untuk melakukan kampanye itu memang tidak ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye, seperti misalnya di tempat ibadah, juga di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus tempat saya berdiri saat ini. Jadi memang tadi ketika kami melihat ataupun menyaksikan Mahfud MD ini sebagai Menko Polhukam melakukan orasi, memang itu sama sekali tidak menyinggung terkait dengan misalnya visi misi ataupun adanya ajakan untuk memilih dari kepada masyarakat, kepada mahasiswa yang ada di sini. Dan ia pun mengingatkan bahwa ia di sini dilengkapi dengan aparaturnya Mahfud, aparaturnya Menko Polhukam seperti sekretaris pribadi, ajudan dan lain sebagainya, karena memang kapasitas dia untuk melakukan pembicaraan di sini, orasi di sini adalah sebagai Menko Polhukam.
Dan tadi ketika orasi pun Mahfud MD itu berbicara mengenai soal kebangsaan, seperti misalnya awal-awal kebangkitan nasional Indonesia dimulai dengan adanya kebangkitan di berbagai daerah, kemudian bersatu menjadi adanya kebangkitan nasional, seperti misalnya dimulai dari Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, dan akhirnya ke kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian juga ia juga berbicara tentang pluralisme di Indonesia yang sampai sejauh ini memang yang terbaik, yang ia klaim terbaik di dunia. Karena memang Indonesia ini terdiri dari beragam suku bahasa, dari beragam suku adat, beragam ras, tapi kemudian bisa bersatu dan hidup secara berdampingan dengan normal, dengan baik begitu di rumah yang bernama Indonesia ini. Ini ia sebutkan berbanding terbalik misalnya dengan kawasan Arab, di mana di situ ada berbagai macam negara, akan tetapi padahal mereka sebenarnya dari satu suku dan juga bahasanya pun sama. Jadi Indonesia adalah merupakan contoh terbaik untuk pluralisme, dan sejauh ini memang sejauh pengamatan kami dari sekitar setengah jam yang lalu Mahfud MD mulai berbicara, mulai berorasi, memang tidak ada satupun terkait dengan ajakan memilih ataupun pemaparan visi misi ataupun lain sebagainya. Ini tentu berbeda dibandingkan ketika misalnya Mahfud MD ini melakukan kampanye hari pertama kemarin di Pulau Sabang, di mana ia memaparkan mengenai tunjangan untuk guru ngaji seperti itu misalnya, karena ia menilai masih ada 65% guru ngaji di Indonesia ini yang hidupnya ataupun tunjangannya ataupun penghasilannya di bawah UMR. Dan kita akan masih pantau terus apakah memang Mahfud MD tetap konsisten di tempat ini untuk melakukan orasi kebangsaan dirinya sebagai Menko Polhukam, ataupun nantinya akan ke Seleo misalnya untuk memaparkan visi misi atau yang lain sebagainya. Sarah. Baik, nanti kita akan update kembali perjalanan kampanye Mahfud MD pada hari ini. Terima kasih. Sebelumnya ada Bella Mulahela, produser lapangan CNN Indonesia, dan yang baru saja mengupdate perjalanan dari Mahfud MD hari ini ada korespondensi CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat kembali bertugas.